harus disayat gitu, payudaranya bolong gitu kan, karena ini sudah nanah di dalam payudaranya ibu gitu. Nyeri badan sampai ke tulang-tulangnya tuh pada sakit semua. Iya gitu, Halvan minum nanah, tapi di dalam itu sensasi kebakarnya luar biasa, nyeri banget. Dan untuk ngeluarin satu tetes nanah aja itu susahnya minta ampun. Rasanya tuh sakit banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Om Tante Online. Aku kali ini mau sharing ya, bukan untuk edukasi, karena aku backgroundnya bukan dari anak kesehatan, jadi nggak berani yang edukasi gimana-gimana. Bener-bener pure sharing pengalaman aku, supaya jadi ya pelajaran untuk teman-teman biar nggak ngalamin kayak aku. Langsung aja cekidot. Oke, langsung aja ya. Aku itu lahiran kan bulan September. Nah, aku kena abses payudara itu bulan Maret, jadi 6 bulan pasca lahiran. Pas waktu Sabtu pagi itu, badan aku tuh ngerasa nggak enak, menggigil, demam, nyeri badan sampai ke tulang-tulangnya tuh pada sakit semua. Terus lidahnya pahit, terus lambung juga berasa mual. Pokoknya gejalanya itu mirip kayak flu berat gitu. Dan nggak ada tenaga sama sekali. Bahkan untuk untuk gendong Halvan pun yang waktu itu masih kecil ya, itu aku nggak kuat gitu. Biasanya kalau aku sakit, sesakit-sakitnya aku ya biasanya ya selama berumah tangga itu bisa ditinggal suami lah, nggak yang sampai aku merasa kayak nggak berdaya banget. Nah, yang kali ini yang pas aku kena abses payudara itu suami itu harus cuti, jadi lumayan sih itu menguras tenaga banget, karena suami harus ngurus istrinya yang sakit, ngurus bayi, dan juga ngurus 2 kakak lain yang notabene masih kecil-kecil juga. Jadi pas Sabtu pagi itu awalnya aku mengira cuma sumbatan ASI, biasa kan, karena kayak ada sesuatu yang keras di bagian payudara gitu. Sesuatu yang keras itu nggak full satu payudara bengkak itu, enggak ya, cuma di area tertentu aja. Nah, dengan pedenya waktu itu ini mah cuma sumbatan ASI gitu kan. Terus aku ya namanya ini ya orang searching kemakan iklan gitu kan, ada suplemen untuk mengurangi sumbatan ASI lah apa segala macam gitu. Akhirnya aku beli suplemen itu. Waktu itu lagi hits juga gitu kan, lagi yang banyak dipakai influencer terkenal gitu. Sama juga aku minum paracetamol. Nah, ternyata sampai hari Selasa pagi ya, itu bagian yang keras di payudara itu nggak kunjung membaik, justru semakin parah, semakin besar benjolannya itu gitu. Jadi rasanya tuh gimana, dia tuh kalau dilihat itu kulitnya memerah, tapi di dalam itu rasanya kayak nyeri kebakar gimana ya. Jadi kayak misalkan nih jari kita nih ya, nggak sengaja nyentuh bara yang masih panas gitu kan. Nah, dari luar nggak kelihatan kebakarnya kan, cuma kayak kelihatan merah gitu kan, tapi di dalam itu sensasi kebakarnya luar biasa, nyeri banget, nut gitu. Terus kalau kesenggol dikit aja tuh rasanya tuh sakit banget. Dan akhirnya dari yang Sabtu pagi itu gejalanya itu bener-bener berasa, aku baru ke dokter itu Selasa sore. Berarti udah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, itu udah hari keempat kan. Terus dokter bilang, ini ibu udah abses payudara ibu, karena ini sudah nanah di dalam payudaranya ibu gitu. Dan ini nanahnya aja ini udah OTW mateng ini gitu kan. Terus aku waktu itu kan agak deg-degan gitu kan, karena sebelumnya aku udah searching tuh kalau abses payudara itu udah susah disembuhin karena udah bernanah gitu dalamnya. Dan aku baca kebanyakan itu operasi atau insisi, disayat apalah gitu. Aku tuh ngeri banget lah pokoknya, karena aku sendiri itu parno sama jarum dan lain sebagainya gitu, jangankan operasi apa segala macam ya. Sama infus saja aku tuh parno. Jadi aku tuh udah nggak karuan lah itu waktu dokter bilang ini tuh udah abses gitu. Terus sama dokter dikasih antibiotik
pereda nyeri dan sebagainya lah, berapa macam obat itu. Terus aku tanya ke dokternya, terus ini gimana dok, ini bisa sembuh nggak ya tanpa operasi ataupun tindakan khusus lainnya gitu, soalnya saya orangnya parnoan kayak gitu. Nah terus dokternya bilang, ya kita lihat aja dulu ini apa, kalau bisa ya semoga ini nanahnya bisa keluar tanpa dia harus pecah dulu gitu, soalnya kalau dia itu pecah gitu ya, itu nanti lama sembuhnya gitu ya, ibaratnya bahasa awamnya kayak bisul gitu kan, dia kan lama-lama ngebentuk saluran gitu kan, menggunung gitu, terus lama-lama kan nananya pecah gitu, terus payudaranya bolong gitu kan, lama sembuhnya itu kata dokternya, disembuhinya lama, makanya jangan sampai ini nih pecah gitu. Jadi waktu itu saran dokter itu terus menyusui, jangan malah berhenti menyusui gitu. Terus aku bilang, nanti ini kan ada antibiotik, nanti aman gak untuk bayi aku dok kayak gitu. Terus nggak apa-apa, aman-aman aja kok gitu. Jadi saking bernafsunya aku tuh ngeluarin nanah ya dari payudara itu, sepulang dari dokter itu aku tiap hari ya pumping sampai puting itu bengkak, sakit banget, bener-bener nggak nyaman banget. Dan untuk ngeluarin satu tetes nanah aja itu susahnya minta ampun, sampai aku tuh kayak apa ya, pesimis sendiri gitu loh, ini nanahnya bisa keluar nggak sih ya gitu, takutnya nggak bisa keluar, terus nanti nggak bisa keluar gimana dong. Aku tuh udah pikirannya kemana-mana gitu, karena aku ngebayangin kalau nanti sampai operasi atau apa, terus kebayang anak-anak masih pada kecil gitu kan, yang satu masih harus nyusu, yang dua masih begitu, aduh ribetnya itu bukan main gitu loh. Apalagi di sini anak rantau, nggak ada orang tua, jadi udah kebayang ribetnya gitu. Saking aku kayak merasa hopeless dan pesimis, akhirnya aku berkunjung lagi ke dokter yang berbeda untuk ya second opinion lah, untuk ini gimana ya, soalnya ngeluarin nanah satu tetes aja tuh susah banget gitu loh, ini kayak mana ya. Akhirnya di dokter yang kedua itu menenangkan lah gitu, beliau bilang ya nggak apa-apa, susah tapi kan bukan berarti nggak bisa gitu, jadi harus rajin nyusuin gitu. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau nyusuin berarti Halvan minum nanah dong gitu. Iya gitu, Halvan minum nanah, tapi jangan bayangin bener-bener kayak nanah diteguk gitu ya, kan puting itu kan dia saluran keluar asinya kan banyak ya, satu puting itu. Nah dari banyaknya saluran keluarnya asi itu ada beberapa yang dia keluarnya nanah gitu, jadi lebih tepatnya asi yang diminum sama Halvan itu kecampur sama nanah. Terus Halvannya gimana reaksinya minum dari asi yang payudaranya terinfeksi itu? Ya dia sih biasa-biasa aja ya. Nah jadi yang aku perhatiin ya, walaupun pas pumping itu tuh berasa kayak susah banget nanahnya itu dikeluarin, tapi ternyata ketika terus nemenin Halvan itu justru pengeluaran asi plus nanahnya itu lebih optimal, karena hisapannya Halvan ini lebih optimal ngeluarin nanahnya itu daripada si pompa asinya gitu. Jadi si benjolan yang keras itu dia mulai sedikit demi sedikit itu mengecil, tapi prosesnya tuh pelan-pelan banget, berminggu-minggu lah. Setelah aku flashback ya, kan itu abses aku kena di bulan ke-6 ya, 6 bulan pasca lahiran. Sebenarnya sebelum aku kena abses ini, beberapa waktu sebelumnya aku tuh berulang kali mengalami yang namanya demam. Jadi bulan Maret kena abses, bulan Januari itu aku demam, terus bulan Desember demam, bulan November demam, bulan Oktober aku juga demam. Hampir tiap bulan itu aku demam. Jadi waktu pas demam itu sebenarnya aku tuh udah ngalamin yang namanya mastitis. Nah mastitis ini berawal dari sumbatan ASI kan. Pas awal-awal lahiran Halvan, aku juga sebenarnya merasa ada, bukan benjolan ya, lebih ke kayak apa sih, di saluran-saluran ASI ya, di sekitar payudara tuh kayak ada sesuatu yang kayak
gumpel, nggak keras kayak benjolan yang abses gitu, cuma sedikit lunak aja. Cuman waktu dikompres dia hilang gitu, berarti itu cuma sumbatan ASI biasa kan. Nah, karena waktu itu aku mau pindahan, harus cari sekolah yang baru, terus Halvan juga waktu itu harus sunat juga sebelum pindah, jadi ribet banget, riweh segala urusannya, nggak sempet aku itu merhatiin payudara gitu. Jadi sebenarnya aku tuh ngalamin sumbatan ASI itu berulang beberapa kali dan nggak aku tangani secara optimal. Akhirnya dia berkembang jadi mastitis. Nah, dari yang mastitis nggak ditangani secara optimal itu, nah puncaknya akhirnya dia berkembang lagi jadi abses sampai yang bernanah itu. Jadi bedanya apa sih ya dari sumbatan ASI, mastitis sama abses dari yang aku alamin ya? Kalau dia cuma sumbatan ASI biasa, dia kalau dikompres itu ya dia hilang gitu. Nah, kalau mastitis itu dia udah demam, payudaranya udah terasa nyeri, cuma dia itu ya bengkak aja seluruh payudara gitu, nggak ada benjolan di area tertentu. Kalau abses itu udah benjolan di area tertentu dan nyerinya itu lebih parah dari mastitis. Kalau mastitis udah masih bisa diobati gitu, tinggal minum paracetamol kan, pereda demam, terus dikompres, terus dipumping biar pengeluaran ASI-nya, pengosongan payudaranya lebih optimal, insya Allah udah sembuh kayak gitu. Cuma kalau ini abses ini nggak cukup lewat obat gitu, kadang malah kalau kasus besar itu kata dokternya harus lewat operasi. Dan yang dokter kedua yang aku datengin itu malah dibilang cerita kalau keponakannya itu kena abses payudara juga dan dia itu harus disayat gitu. Udah kebayang payudara disayat, udah ngilu doh. Udah ngilu dulu aku tuh gitu. Dan alhamdulillahnya pas yang aku ini kantung-kantung nanahnya juga belum yang terlalu banyak, jadi masih bisa dikeluarin nanahnya gitu. Jadi pelajaran yang bisa diambil ya dari pengalaman aku, kalian para busui itu jangan diagnosa sendiri gitu ya. Dengan pedenya aku, ini mah cuma sumbatan ASI gitu kan, ternyata malah levelnya sudah parah gitu. Apalagi kalau kalian udah sampai demam berulang gitu, lebih baik tetap cek ke dokter biar mastiin, ini emang bener sumbatan ASI doang atau ini mastitis gitu. Ya levelnya jangan sampai ke abses, karena menurut aku kalau udah abses lumayan ribet, terutama suami itu kasihan kan, karena merepotkan banget. Udah itu aja sih. Pengalaman yang sangat berharga, dan ini aku kena di anak ketiga kan, di saat menurut aku ya anak ketiga ini udah santai, udah dari pengalaman 2 anak sebelumnya jadi udah banyak yang tahu ina inu, ternyata enggak gitu, tetap ada pengalaman baru yang aku baru banget ngalamin. Oke, itu doang Om Tante Online, sekian sharing hari ini. Maaf kalau ngomongnya agak ngalor ngidul dikit karena ini ada banyak iklannya dari tadi. Semoga bermanfaat dan bisa jadi pelajaran untuk Bumil dan Busui ya, biar nggak ngalamin kayak aku. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum. Nggak semaksimal sama ini hisapan bayi gitu kan. Kenapa Mas? Ya udah panas sini aja. Gimana Ibu mau ini video ini 2 kerucil kepada kesini oi. Kalian jangan berisik dulu ya, Ibu mau bikin video bentar ya. Tapi kami ingin juga. Ya udah ingin juga. Ya tunggu Ibu bicara dulu bentar ya. Mas jangan dinyalain ininya. nanti berisik di sini masuk ke ininya Ibu. Mama, kami juga mulai bosan. Ya terus gimana? Maunya gimana? Kami gak mau nonton. Terus maunya apa? Kami maunya ke Momoyo ya belum buka, tunggu dulu. Tapi kami sudah bosan di taman. Kami mau terus jalan. Ya tunggu bersabar. Emang Dede udah selesai makan? Udah. Ya udahlah, itu minta Dedenya kesini aja. Nanti Ibu lanjut bikin videonya nanti aja. Udah, ayo minta Uba berangkat yuk. Depan, Mama.
kalau Dikunci yang pintunya nih, Dede udah bisa buka.